Dalil tetapnya akan sifat basar kepada Allah Subhanahu wa taala ini langsung Al-Qur'an yang jadi dalilnya. Ya. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Dalil langsung dari Al-Qur'an, dalil nakli disebutnya. Bagaimana qala ta'ala, Allah berfirman, yaitu wallahu basirum bima ta'malun. Wallahu a'lam hakikat murad, bahwasanya Allah maha melihat, maha waspada apa-apa yang kita lakukan di alam dunia ini. Bima bahasanya pakai ma nakiroh, artinya baik perkara itu jelas kelihatan sekalipun jelas perkara yang enggak kelihatan. Artinya seluruh masalah kelakuan kita, ihwal ahwal amal kita, baik yang samar ataupun yang jelas sekalipun, yang samar sekalipun dari yang jelas atau yang samar sekalipun, basirun, Allah maha waspada, Allah maha melihat, dan Allah maha tahu. Ya. Kemudian Allah berfirman juga dalam ayat yang lain, innallaha samiun basir. Wa aidon. Berarti kalau wa'idun dalilnya lagi. Kalau ini barusan kita ngambil dalil nakli. Kalau sekarang dalil akli, dalil akal. Idza lam yakun basiron. Kalau umpama Allah lam yakun basir, Allah enggak waspada, Allah enggak maha melihat, lakana ama, maka Allah buta. Wal umyunaksun. Nah, kita tahu yang namanya buta adalah sifat kekurangan. Ya, jangankan pada zat Allah yang maha sempurna, pada diri manusia pun yang namanya buta itu sifat kekurangan, aib istilahnya. Ya. Jangankan buta, tompel aja, tompel setitik di kulit kita itu aib bahasanya, kelemahan. Satu buah lemah pada diri manusia. Apalagi pada zat Allah mah Subhanallah, maha suci dari itu semua. Wal naksun, sedangkan yang namanya sifat buta itu naksun, sifat kurang. Allah maha sempurna. Wa naksyu, adapun sifat kurang alaihi bagi Allah tetap pasti muhalun, perkara yang mustahil. Ya, kalau Allah buta mungkin kita nyolong nggak tahu Allah gitu. Apalagi kata-kata hati yang nggak kelihatan dan yang nggak kedengar. Jadi sifat buta adalah sifat kekurangan. Wa naksu alaihi ta'ala muhalun, dan sifat buta itu juga termasuk perkara yang wajib tidak ada bagi Allah, mustahil adanya. Maka kalau mustahil adanya, pasabat alul basor, tetap bagi Allah sifat basor. Alaihi alladhi istahala alaihi umyu, dan mustahil bagi Allah yang namanya sifat buta, alladhi wadidul basor, yang ini menjadi sifat lawan dari basor. Jadi basor lawannya umyun gitu. Basor lawannya umyun. Ya, jadi ini dalil. Maka dalam keterangan kitab lain itu yang namanya tauhid itu berarti kita harus benar-benar makrifat kepada Allah. Makrifat itu artinya mengenal Allah, sifat-sifatnya juga dalilnya. Jangan hanya mengenal sifatnya aja tapi dalilnya enggak ada. Dalilnya mau akli mau nakli terserah, yang jelas awal wajibin alal insani ma'rifatul billah. Pertama yang paling diwajibkan tugas manusia sebelum dia mengenal apa-apa yang ada di alam dunia ini, maka haruslah dia mengenal Tuhannya, ma'rifat kepada Allah, ma'rifatul ilah bistikoni, dengan yakin. Berarti yang namanya timbul yakin itu harus dengan dalil, dengan hujah, supaya tambah kuat keyakinan kita tentang sifat basarnya Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat kita tentang keimanan basar kepada Allah, maka pastinya orang muslim tersebut berbuat, melakukan apapun pasti akan selalu hati-hati. Kenapa? Allah maha waspada. Allah maha waspada. Kalau kita waspada, ingat sama waspadanya Allah tuh lagi ada maunya doang. Terkadang kita berbuat salah atau maksiat, nggak ingat sama basar Allah, sehingga labas aja, lanjut aja jadi maksiatnya.
Maka tentunya orang yang benar-benar marifat kepada Allah Subhanahu wa taala pastilah orang yang akan selalu waspada tentang apa yang akan dia lakukan, apa yang dia niati, apa yang akan dia kerjakan. Kenapa? Setiap apapun dia ingin melakukan, dia selalu ingat akan Allah, maha waspada. Basirunnya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat luar biasa. Tak ada sedikit pun ihwal kita, sedikit pun yang hilap keluar daripada basarnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti tauhid juga ngajarin kita sama yang namanya akhlak. Iya pasti, dan itu jelas. Semakin kuat kita akan basar Allah, akan semakin kehati-hatian kita berbuat, bicara, memandang, mendengar, kata hati, melangkah, memegang. Kita akan selalu waspada dari itu semua. Karena kita selalu ingat, dikala kita memegang sesuatu, kita ingat nggak sama basar Allah? Kebanyakan dari kita khilaf semua. Dikala kita melangkah, ingin berjalan ke sesuatu tempat, ingat nggak kita sama basar Allah? Kayaknya kebanyakan dari kita kosong semua hati. Nggak ingat tuh sama basar Allah. Padahal kita suka baca ayat innallaha basirun, innallaha basirun. Padahal kita udah baku hafal banget basirunnya Allah. Tapi kenyataan kita kebanyakan hati kita kosong. Dikala kita memandang sesuatu, nggak ingat sama basar Allah. Dikala kita berkata sesuatu, nggak ingat sama basar Allah. Mendengar sesuatu, melangkah sesuatu, semua perbuatan kita seakan-akan kita terbebas dari basarnya Allah. Naudzubillah wal iyadzubillah. Maka sungguh luar biasa orang yang benar-benar marifat. Marifat ini tauhid ya. Marifat artinya marifat menurut ulama tauhid. Artinya dia benar-benar mengenal Allah sejatinya tanpa melupakan itu semua seketika. Per detik dia ingat sama basar Allah. Ini kelemahan kita. Wajar kalau kita iman kita mah sebegini. Begini adanya. Maka kan dulu pernah diterangkan dalam kitab Kifayatul Azkiya, kalau kita pengen tahu kadar kita iman sama Allah, gampang. Caranya apa? Lihat kadar ingat kamu sama Allah ke setiap harinya. Banyak apa dikit? Banyak lupanya apa banyak dikit lupanya? Kalau banyak lupanya, itulah kadar iman kita. Dan itulah takorubnya kita kepada Allah. Bisa ditaker. Ya, bener kan awam kebanyakan begitu. Kita rasa semualah. Tadi satu hari itu kita banyak ingatnya, banyak lupanya. Nah, ayo. Ingat nggak kita dari bangun pagi, tadi bangun subuh, sampai sekarang nih, sampai tadi maghrib aman mau ngaji, kita banyak ingatnya apa banyak lupanya sama Allah? Atau jangan-jangan tadi kita pengen berangkat ngaji aja kagak ingat sama niat? Pantes kalau kadar iman kita mah ketaker. Iya, kalau dingin ngurungket, kalau panas melepuh. Iman kita mah nggak stabil. Kenapa? Ya dari dikrulnya Allah aja kita mah ketaker. Kita ingat sama Allah lagi ajan doang, pas ajan baru ingat Allah. Tadi sebelum ajan inget nggak? Zikir nggak? Nah, maka ulama ada yang mengatakan seperti itu. Kalau kita pengen tahu seberapa dekat kau dengan Allah, tanyakan hatimu, seberapa banyak kau mengingat Allah. Maka dari situ kita bisa naker iman kita. Bisa ketimbang kita mah. Beda sama imannya Abu Bakar. Rasulullah kan pernah mengatakan, kalau saja iman sekota Mekah ditimbang dengan imannya Abu Bakar itu nggak seberapa. Berarti iman Abu Bakar itu luar biasa. Kita belum bisa merasakan orang kalau imannya memang sudah benar-benar ainul yakin, masya Allah. Entah seperti apa kehidupannya itu, seperti apa jiwanya itu, mungkin bersinar keimanan yang luar biasa pada dirinya. Ketenangan, kesejukan yang Allah berikan kepada dirinya. Kenapa? Dzikrullah ala bidzikrillah tatmainul qulub. Jadi mau naker iman begitu caranya ya. Iman gue semana ya? Ya kan? Ya gampang, tanya aja sehari kita yang banyak ingat banyak lupa. Saya mah kebanyakan kalau kita mah ingat lagi ajan doang kan. Ajan, baru ingat sama Allah tuh. Sholat, ingat. Ya kalau sholat cuma 5 menit, ingat sama Allah cuma 5 menit. Kebanyakan lupanya berarti kita berjam-jam, berarti banyak lupanya. Tanya aja sama diri, tadi kita dari pagi sampai sekarang, mungkin tadi kan saya bilang, mungkin niat juga tadi kita lupa kali mau ngaji. Masya Allah, berarti cetek amat kayak iman ya. Itu dalam keterangan gitu.
Kalau kita ingin tahu seberapa dekat kita dengan Allah, tanyakan sama hati, seberapa banyak kau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beres sifat basor. Berarti selesai sifat basor, menuju kepada kotakan selanjutnya. Ibarat orang macul, sawah itu kotakan selanjutnya. Maka kalau kayak itu, kalau ngaji begitu, kalau udah macul kotakan yang ini, lu jangan pikirin kotakan yang ono. Ntar yang ono nggak masuk, yang ini nggak masuk juga, jadinya dua-duanya kotakan kagak ada yang rapi.